Dari kelompok 1 beranggotakan Alvino Dwi Setiawan absen 3, Andrea Vino Dimas Jodevano absen 4, Dio Satrio Pamungkas absen 8, Haikal Alif absen 15, dan Gar Kurota Ayun absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang. Ruang adalah tempat di muka bumi yang digunakan untuk aktivitas manusia meliputi darat, perairan, udara, dan berbagai organisme. Contoh interaksi antar ruang. 1. Mobilitas sosial seperti imigrasi, emigrasi, dan transmigrasi. 2. Perjalanan ke tempat kerja atau wisata. B. Aspek waktu. Waktu adalah rangkaian peristiwa yang terus berjalan dan tidak dapat dihentikan. Dalam konteksnya, waktu terbagi menjadi 3. 1. Waktu lampau, merujuk pada kejadian masa lalu yang tidak dapat diulang. 2. Waktu sekarang, merupakan momen saat kegiatan berlangsung dan harus dimanfaatkan secara optimal. 3. Waktu akan datang. Waktu yang belum terjadi perlu perencanaan matang agar kegiatan berjalan lancar. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda memengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. 3. Keanekaragaman hayati, menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. 2. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara kedua belah pihak. 1. Complementarity atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. 3. Transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. 1. Pusat perdagangan, contohnya pusat grosir pakaian di Tanah Abang, Jakarta. Pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandungan, Semarang. 2. Pusat produksi lokal, contoh pusat produksi batik di Laweyan, Surakarta. Pusat produksi gerabah di Kasongan, Yogyakarta. B. Perkembangan sarana dan prasarana. C. Perubahan penggunaan lahan. D. Perubahan orientasi pekerjaan. E. Perubahan sosial. 4. Bentuk interaksi keruangan. Perpindahan penduduk atau migrasi. Jenis-jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. C. Kondisi sosial Indonesia. 1. Kondisi sosial budaya. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatan yang sangat erat. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan
cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. D. Mobilitas. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. 2. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. 3. Kondisi sosial politik. A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. B. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia meliputi hal-hal berikut. 1. Sistem politik dalam negeri. 2. Sistem politik luar negeri. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.